Halo teman-teman, selamat datang di channel Aldo ya. Dan di sesi kali ini saya mau berbagi tips nih dan cara paling sederhana ya buat dapatkan income tambahan dari bisnis online ataupun offline. Dan video kali ini saya bakal membahas juga 5 langkah sederhana apa aja nih yang harus teman-teman persiapkan sebelum membuka bisnis usaha. Langkahnya seperti apa ya gitu kan. Dan tentunya mungkin ini cocok ya, jenis usaha ini cocok untuk teman-teman yang saat ini ibu rumah tangga, terus karyawan, atau misalkan mahasiswa, atau mungkin yang sekarang udah masuk masa pensiun ya. Dan jadi intinya buat siapa aja ini yang ingin produktif dari rumah dan mempunyai penghasilan yang stabil. Dan sebelum saya jelasin usahanya, kita simak dulu step by stepnya gimana sih cara awal membuka bisnis itu, apa aja yang kita harus jalani. Oke, saya udah list nih beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan ketika mau membuka sebuah bisnis ya. Untuk yang bisnis rumahan, ini teman-teman tentukan dulu yaitu jenis usahanya tuh mau apa. Nah ya, jadi tentunya teman-teman kalau misalkan mau terjun ke sebuah bisnis, tentunya teman-teman tuh harus melihat dulu kira-kira teman-teman tuh mau membuka jenis usaha apa. Karena kan ada usaha jenis yang lebih ke jasa atau produk. Nah, jasa itu ya teman-teman bisa misalkan buka jasa namanya itu konten kreator, atau misalkan teman-teman jasa marketing, digital marketing, atau misalkan jasa apa joki game bisa juga gitu kan. Atau misalkan yang apa namanya itu untuk jenis-jenis produk-produk seperti yang produk komoditas gitu kan, atau kuliner gitu kan, atau membuka misalkan kelontongan depan rumah. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira mau buka usaha jenis apa. Nah, itu harus dipikirkan dulu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kalau bisa usahanya itu yang ini udah dapet itu kan, usahanya itu harus yang kalau bisa sesuai dengan hobi, kegemaran, atau misalnya passion teman-teman. Contoh misalkan teman-teman saat ini hobi banget masak gitu kan, dan tentunya teman-teman ketika hobi masak jago masak juga gitu kan, lebih terampil memasak. Nah, itu teman-teman lebih baik ngambil usaha yang mengarah ke sana, misalkan buka kedai, atau misalkan apa namanya itu pecel lele, warteg, atau rumah makan lah sebagaimana, atau misalkan pokoknya kedai-kedai kecil, atau misalkan nasi uduk juga bisa kalau teman-teman misalkan jago masak. Nah, selanjutnya teman-teman kalau misalkan teman-teman udah nemu nih sesuai fashion usahanya itu ya, teman-teman tuh harus namanya itu lihat kira-kira usaha ini lagi tren enggak gitu kan, usaha ini digemari banyak orang enggak, karena ada para usaha yang bagus tapi enggak diminati, jarang, atau misalkan bahkan sedikit peminatnya. Jadi teman-teman harus lihat pangsa pasarnya juga, nah marketnya tuh bagus enggak gitu kan. Kalau misalkan untuk seperti saya itu, kalau dulu saya kan terjun ke bisnis apa namanya tuh, bisnis peternakan gitu kan, perikanan. Nah, sekarang saya lebih fokus ke bisnis yang saat ini saya geluti, yaitu bisnis takeaway. Nah, kenapa bisnis takeaway? Karena menurut saya nih bisnis ini bukan masalah tren nggak trennya, tapi bisnis ini itu nggak bakalan pernah mati teman-teman. Bisnis takeaway itu yaitu bisnis namanya tuh rokok lintingan. Nah, tembakau lintingan yang nanti tuh bakal dirubah jadi rokok batangan gitu kan, dan ini rasanya tuh berbagai macam teman-teman ya. Ada rasa rokok pabrikan, Sampurna Mil, Surya gitu kan, Samsu. Nah, terus ada rasa-rasa flavor, buah-buahan, minuman yang mentol sama non es ya. Nah, seperti itu. Dan saya menjual beberapa apa namanya itu perlengkapan alat lintingnya, dan paketnya dijual paket-paketan kayak paket 500, 1 juta, 2 juta. Nah, ini buat reseller sama agen. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi walaupun jadi maksudnya tren di sini itu adalah pangsa pasarnya itu bagus enggak, jadi diminati banyak orang lah gitu ya. Nah, termasuk untuk kuliner juga, kira-kira kuliner yang paling diminati itu apa lah gitu kan, produk komoditasnya apa ya. Terus teman-teman yang selanjutnya itu harus membuat perencanaan yang matang namun sederhana. Jadi teman-teman coba pikirkan namanya itu perencanaan yang matang. Contoh misalkan nyari modal dari mana gitu kan, dari siapa gitu kan. Kalau bisa teman-teman modalnya modal dingin ya, jangan ngambil produk pendanaan dari namanya tuh bank konvensional atau riba lah ya gitu kan, karena usaha teman-teman belum jalan. Terus barangnya itu yang mau dapat dari kita itu dari mana nih produknya gitu kan. Usaha teman-teman nyari supplier atau misalnya distributor yang benar-benar terpercaya gitu kan, yang benar-benar stoknya banyak, ready stock semua lengkap, biar gak kemana-mana belanjanya gitu kan. Jadi kalau misalkan belanjanya ke satu tempat, itu kemungkinan ya namanya tuh
Kalau lengkap mengurangi namanya itu ongkir lah gitu kan ya, menghemat ongkir. Dan tentunya untuk ini nyambung ke poin yang kelima yaitu action atau pelaksanaan. Nah, solusi untuk mempercepat action itu adalah yaitu yang tadi itu rencana yang sederhana dulu biar nanti teman-teman tuh lebih fokusnya itu ke pelaksanaan. Yang karena rencana yang sederhana itu lebih baik ya teman-teman daripada ide besar tapi tidak pernah terlaksana. Jadi jangan terlalu banyak berpikir lah. Jadi jangan nunggu jago dulu biar jagonya itu nyusul. Karena gini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ketika terjun ke bisnis itu teman-teman itu nanti di perjalanan bisnis itu pasti bakal menemui namanya itu beberapa problem dan nanti teman-teman fokus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, gitu kan. Nah, dari hasil apa namanya itu teman-teman mengatasi masalah tersebut muncullah inovasi-inovasi dari apa namanya itu perkembangan dari bisnis teman-teman gitu kan, ide-ide bakal keluar sendiri. Nah gitulah ya, seiring waktu ya mungkin secara signifikan lambat laun perusahaan atau misalnya bisnis teman-teman jadi grow up. Nah gitu. Nah itu ya teman-teman ya, kalau misalkan untuk disederhanakan tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih bingung, nah tadi kan saya udah bahas di atas itu ada nggak usaha yang minim resiko, terus profitnya gede, nah income profitnya itu gede sampai 100%, terus nggak apa namanya tuh kalau bisa dijalankan di rumah. Nah ini teman-teman solusinya itu yaitu teman-teman coba aja langsung terjun ke bisnis Thinkway. Nah, seperti yang sudah saya tadi jelasin sebelumnya, jadi bisnis Thinkway itu adalah bisnis lintingan, ya lintingan tembakau. Nah, jadi ini ada produk tembakonya, ada yang kiloan, ada yang kemasan kecil. Itu nanti beserta kelengkapan itu kita jual satu paket. Nah, nanti teman-teman sistem berjualannya itu nanti teman-teman ini bisa dipecah, diecer, atau nanti teman-teman dibuat nanti dijual jasa lintingnya, dan jasa linting itu per batang itu bisa nyampe 500 lebih lah, 500 perak gitu. Kita ngambil yang paling rendah itu ini bisa dari 1 kilo ini bisa menghasilkan 700 batang, ya lumayan 350.000 dari apa namanya modal kurang dari 150.000 ya 200 ya 200.000 lah, pokoknya kurang dari 200.000 lah pokoknya. Nah, jangan 150 itu modalnya. Nah itu teman-teman ya, dan untuk varian rasanya tuh banyak banget, itu kita jajah punya sampai ratusan varian rasa. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu sistemnya kayak gimana, itu cara kerjaannya tuh kayak gimana, produknya apa aja, nah gitu kan, itu teman-teman bisa kontak kita aja, admin kita di 0821 2025 7007, karena kita udah apa namanya itu banyak reseller ya di seluruh Indonesia ya. Kita ada di Sorong, Papua, Pakpak gitu kan, di Aceh Singkil juga kita ada ya, di Batam, di Belitung juga udah ada, apalagi untuk di daerah Jawa ya. Nah terus jadi buat yang di Bali juga ya, selamat nonton ya teman-teman yang ada di Bali juga. Kemarin udah ada orderan nih, sekarang belum ada lagi nih, kemana ya. Nah itu teman-teman ya, untuk apa namanya itu untuk sebuah bisnis yang saat ini saya jalani itu seperti itu. Saya Aldi Bako, teman-teman, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.